Perkenalkan, nama saya Indah Barliani Bakri, kelas Pendidikan Fisika A, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skenario pembelajaran dari model pembelajaran kontekstual. Analisis kompetensi dasar. Materi yang saya gunakan yaitu materi hukum Newton dengan model pembelajaran kontekstual. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu kompetensi dasar 21, menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Kompetensi dasar 37 menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, kompetensi dasar 47 melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Terdapat 6 indikator pada materi ini. Indikator afektif atau perilaku ilmiah yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, menunjukkan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Indikator kognitif yang pertama yaitu menganalisis dan mengenai hukum-hukum Newton. Kedua, menentukan perbedaan antara ketiga hukum Newton. Dan terakhir, berpikir kritis atas masalah yang diberikan dan menyimpulkan masalah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Tahapan proses pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Pertama, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang berorientasi pada pemrosesan informasi atau pengetahuan baru oleh siswa, sehingga siswa dapat memahami dengan lebih mudah materi yang diajarkan, sehingga masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. Kedua, guru memberikan pengantar materi gaya kepada siswa, di mana guru menyatakan gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda yang dapat menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Siswa dengan fokus mendengarkan penjelasan guru. Guru akan menambahkan, terdapat 3 hukum mengenai gaya yang dirumuskan oleh seorang ilmuwan bernama Sir Isaac Newton. Ketiga hukum tersebut yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Kegiatan inti. Fase pertama, konstruktivisme. Fase ini bertujuan agar siswa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Terdapat 2 kegiatan pada fase konstruktivisme. Pertama, guru akan meminta siswa untuk mencari serta menemukan sendiri pemahaman mengenai materi gaya dan hukum-hukum Newton. Siswa akan menemukan ilmu secara mandiri dan mengkonstruksi gagasan secara mandiri pula. Kedua, guru juga akan membimbing penyelidikan yang dilakukan siswa, baik dengan memfasilitasi siswa dengan buku cetak ataupun dengan memberi petunjuk atau penjelasan mengenai hal-hal yang kurang dimengerti oleh siswa. Fase kedua, menemukan atau inquiry. Fase ini terdiri atas pengidentifikasian, analisis, observasi, dan hipotesis. Pada fase ini, dengan bimbingan guru, siswa diajak menemukan suatu fakta mengenai ketiga hukum Newton. Siswa akan dibimbing untuk mengidentifikasi dan mengobservasi perbedaan antara ketiga hukum tersebut. Lalu, di sini siswa akan mengkomunikasikan temuan yang didapatkannya kepada guru dan teman sekelas yang lain. Fase ketiga, bertanya. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong
membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bertanya dapat dilakukan kepada guru, siswa lain, ataupun orang lain secara khusus. Pada fase ini, guru dapat memancing reaksi siswa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi gaya yang sedang dibahas. Guru akan memberikan pernyataan berupa hukum 1 Newton, juga dikenal dengan sebutan hukum kelembaman. Pernyataan ini akan memancing reaksi kepada siswa sehingga mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Fase keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar dimaksudkan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain, baik antara teman sejawat, antar kelompok, maupun antara yang tahu ke yang belum tahu. Pada fase ini, guru dapat membentuk kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 siswa. Siswa yang berada dalam satu kelompok akan saling bertukar informasi mengenai materi yang mereka temukan sebelumnya. Fase kelima, pemodelan. Pemodelan bertujuan untuk mendemonstrasikan apa-apa yang telah ditemukan atau diketahui siswa selama proses pembelajaran. Kegiatan pada fase ini yaitu siswa akan mendemonstrasikan ilustrasi atau gambar dari hukum-hukum Newton dengan model atau media yang sebenarnya. Model ini dapat berupa video atau gambar yang menampilkan ketiga hukum Newton. Guru juga akan menyempurnakan demonstrasi yang dilakukan siswa dengan ikut membantu memberikan informasi yang tidak sempat ditampilkan oleh siswa. Terakhir yaitu kegiatan penutup. Fase ke-6, refleksi. Refleksi ini dilakukan agar siswa dapat merenungkan apa yang baru mereka peroleh, sehingga mereka dapat merespon pengetahuan yang baru ditemukannya. Pada fase ini, siswa diminta untuk mengulas dan merangkum materi hukum Newton yang telah dipelajarinya. Fase ke-7, penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Assessment adalah proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan kemajuan belajar siswa. Ada 2 kegiatan pada fase ke-7 ini. Pertama, guru akan melakukan evaluasi menurut keaktifan siswa dan kemampuan siswa dalam mencerna materi yang telah dibahas. Yang terakhir yaitu, guru menutup pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa mengenai materi dari hukum-hukum Newton.